sumber sejarah berupa catatan Ibnu Battuta, dapat dipastikan bahwa kerajaan Samudra Pasai berdiri lebih awal dibandingkan dinasti Utsmani di Turki, kira-kira pada tahun 1297 Masehi. Salah satu sumber sejarah kerajaan Samudra Pasai yang menyebutkan bahwa Samudra Pasai menjadi sebuah bandar dagang yang besar dan ramai adalah dari tokoh yang bernama Marco Polo. Dalam catatannya, Marco Polo, seorang saudagar dari Venesia, Italia, menyebut singgah di Samudra Pasai pada tahun 1292 Masehi. Marco Polo menerangkan bahwa telah melihat keberadaan kerajaan Islam yang berkembang pada waktu itu, yakni Samudra Pasai dengan ibu kota di Pasai. Selain dua catatan tersebut, sejarah kerajaan Samudra Pasai juga dapat dilacak dari hikayat Raja Pasai dan penyelidikan sejumlah ahli sejarah Eropa. Menurut para ahli sejarah Eropa, kerajaan Samudra Pasai muncul sekitar pertengahan abad ke-13 dengan Sultan Malik Al-Saleh sebagai raja pertamanya. Raja-raja kerajaan Samudra Pasai dan masa pemerintahannya. 1. Sultan Malik Al-Saleh. Masa pemerintahannya pada tahun 1267 hingga 1297. 2. Sultan Muhammad Malik Az-Zahir I atau Muhammad I. Masa pemerintahannya dari tahun 1297 hingga 1326. 3. Sultan Mahmud Malik Az-Zahir atau Ahmad I. Masa pemerintahannya dari tahun 1326 hingga 1345. 4. Sultan Mansur Malik Az-Zahir II. Masa pemerintahannya dari tahun 1345 hingga 1349. 5. Sultan Zainal Abidin I. Masa pemerintahannya dari tahun 1349 hingga 1406. 6. Sultanah Malika Nahrasiyah. Masa pemerintahannya dari tahun 1406 hingga 1428. 7. Sultan Zainal Abidin II. Masa pemerintahannya dari tahun 1428 hingga 1438. 8. Sultan Salahuddin. Masa pemerintahannya dari tahun 1438 hingga 1462. 10. Sultan Abu Zaid Ahmad III. Masa pemerintahannya dari tahun 1464 hingga 1466. 11. Sultan Ahmad IV. Masa pemerintahannya dari tahun 1466 hingga 1468. 12. Sultan Abdullah. Masa pemerintahannya dari tahun 1495 hingga 1506. 13. Sultan Zainal Abidin IV. Masa pemerintahannya dari tahun 1514 hingga 1517. Raja pertama kerajaan Samudra Pasai adalah Sultan Malik Al-Saleh. Sebelum diislamkan oleh Syekh Ismail, seorang utusan dari Syarif Mekah, namanya adalah Marasilu. Setelah menjadi raja, Sultan Malik Al-Saleh menikah dengan putri Perlak. Sultan Malik Al-Saleh berusaha meletakkan dasar-dasar kekuasaan Islam dan mengembangkan kerajaannya melalui perdagangan. Sultan Malik Al-Zahir II, juga dikenal sebagai Sultan Mahmud Malik Az-Zahir, adalah Raja Samudra Pasai yang membawa kerajaan tersebut ke puncak kejayaan. Ia memerintah dari tahun 1326 hingga 1345. Di bawah pemerintahannya, Samudra Pasai menjadi pusat perdagangan yang sangat berkembang, terutama dalam perdagangan rempah-rempah seperti lada. Sultan Zainal Abidin IV adalah raja terakhir kerajaan Samudra Pasai. Ia memerintah hingga tahun 1517 Masehi. Kerajaan Samudra Pasai runtuh setelah serangan Portugis pada tahun 1521. Sultan Zainal Abidin IV adalah putra Sultan Mahmud yang merupakan putra dari Sultan Zainal Abidin II atau Ra Ubabdar. Zainal Abidin II diperkirakan mencapai masa kejayaan kerajaan Samudra Pasai dan memiliki gelar Ra Ubabdar yang berarti penakluk gelombang. Setelah runtuhnya kerajaan Samudra Pasai akibat serangan Portugis, wilayah tersebut kemudian menjadi bagian dari Kesultanan Aceh Darussalam pada tahun 1524. Masa pemerintahan kerajaan Samudra Pasai. Yang pertama, ada masa pemerintahan dalam bidang ekonomi. Ekonomi kerajaan Samudra Pasai berkembang karena tata letak geografisnya yang senantiasa melewati pelayaran dan perdagangan internasional yang melalui Selat Malaka sejak awal Masehi.
Sejak kerajaan Sriwijaya yang berada di Palembang runtuh, ramainya pelayaran dan perdagangan yang melalui Selat Malaka menguntungkan bagi Samudra Pasai, yang kemudian tumbuh sebagai kerajaan maritim dan bandar transit. Ada beberapa pedagang datang ke Samudra Pasai yang berasal dari berbagai negeri seperti Turki, Arab, Persia, Gujarat, Bengali, Melayu, Jawa, Siam, dan Kedah. Kerajaan Samudra Pasai juga mendapatkan keuntungan dari hasil komoditas perdagangan ekspor seperti lada, sutra, dan kuku barus. Yang kedua, masa pemerintahan di bidang politik. Kerajaan Samudra Pasai didirikan oleh Marasilu yang dikenal dengan Sultan Malik Al-Saleh, yaitu raja pertama yang memerintah dari tahun 1285 hingga 1297. Ada seorang musafir dari Venesia bernama Marco Polo mengunjungi wilayah tersebut pada tahun 1292. Setelah Sultan Malik Al-Saleh wafat, pemerintahannya diteruskan oleh keturunannya, yaitu Sultan Muhammad yang bergelar Sultan Malik Al-Tahir I dari tahun 1297 hingga 1326. Pengganti Sultan Muhammad adalah Sultan Ahmad yang bergelar Sultan Malik Al-Tahir II pada tahun 1326 hingga tahun 1348. Di bawah kepemimpinan Sultan Ahmad, kerajaan Samudra Pasai berkembang pesat dan menjalin hubungan diplomatik dengan kerajaan Islam India dan Arab. 3. Masa pemerintahan di bidang sosial. Kehidupan sosial di masa kerajaan Samudra Pasai sangat terpengaruh oleh agama Islam, karena warga di sana sangat menghormati ulama yang merupakan pemimpin spiritual. Ajaran Islam pun dipraktikkan dalam keseharian warga. Kehidupan sosial di Samudra Pasai tidak lepas dari perekonomian juga, karena menjadi pusat perdagangan penting warga Samudra Pasai. Biasa bertemu dengan pedagang dan saudagar dari negara lain yang memiliki hubungan kerjasama. Keempat, masa pemerintahan dalam bidang budaya. Kerajaan Samudra Pasai juga berkembang di dalam suatu kehidupan yang menghasilkan karya tulis yang baik. Sekelompok mayoritas kreatif berhasil memanfaatkan huruf Arab yang dibawa oleh agama Islam untuk menulis karya mereka dalam bahasa Melayu. Inilah yang kemudian disebut sebagai bahasa Jawi dan hurufnya disebut Arab Jawi. Sebagai tanda dimulainya perkembangan sastra Melayu klasik di dunia Nusantara, ada sebuah karya tulis yang bernama Hikayat Raja Pasai, yang mana bagian awal teks ini diperkirakan ditulis sekitar tahun 1360. Lonceng Cakradonya menjadi salah satu peninggalan kerajaan Samudra Pasai yang syarat makna. Diberikan oleh Laksamana Chengho pada 1914. Lonceng ini awalnya ada di kapal perang Sultan Iskandar Muda, menyimpan kisah perjalanan panjang. Lonceng Cakradonya yang terbuat dari besi ini kemudian dipindahkan ke Masjid Raya Baitur Rahman, sebelum akhirnya menjadi koleksi Museum Aceh. Dan yang kedua, koin emas dirham. Di masa kejayaannya, kerajaan Samudra Pasai meninggalkan jejak peradaban yang tak ternilai. Salah satunya adalah koin emas dirham, diperkenalkan pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Malik Az-Zahir. Peninggalan kerajaan Samudra Pasai ini membuktikan kemajuan ekonomi dan hubungan dagang yang luas dengan berbagai wilayah, termasuk Arab dan India. Lebih dari sekedar alat tukar, dirham Samudra Pasai juga menjadi bukti penting perkembangan Islam di Nusantara. Ketiga, Hikayat Raja-Raja Pasai. Ditulis dalam aksara Jawa, Hikayat Raja-Raja Pasai menjadi salah satu sumber sejarah penting tentang kerajaan Samudra Pasai. Naskah ini mengisahkan perjalanan para raja yang pernah berkuasa di kerajaan tersebut, termasuk hubungan Majapahit dan Mataram. Menyimpan cerita yang kaya akan nilai sejarah, Hikayat Raja-Raja Pasai tidak hanya menjadi sumber informasi tentang masa lalu, tetapi juga menginspirasi lagu daerah Aceh yang syarat makna. Keempat, Batu Bersurat. Menjadi bukti sejarah dan kebudayaan kerajaan Samudra Pasai. Batu bersurat peninggalan kerajaan ini menyimpan informasi berharga tentang berbagai aspek kehidupan masyarakatnya, termasuk tarian Aceh yang kaya akan nilai budaya. Umumnya bertuliskan aksara Arab Jawi. Batu bersurat ini mengabdikan peristiwa penting, silsilah raja, serta hubungan diplomatik kerajaan. Peninggalan kerajaan Samudra Pasai ini juga menjadi bukti kuat tentang jejaring internasional yang terbangun dengan dinasti-dinasti besar di Asia. Tidak selamanya kerajaan mengalami kejayaan. Pasti ada masanya ia akan runtuh, sama halnya seperti kerajaan Samudra Pasai. Pada tahun 1521 di bawah pimpinan Sultan Zain al-Abidin, Portugis menyerang kerajaan ini karena iri dengan kemajuan dagang mereka yang begitu pesat. Angkatan perang Portugis yang lebih kuat, akhirnya mereka berhasil menaklukkan kerajaan Samudra Pasai. Keadaan kerajaan yang melemah ini kemudian dimanfaatkan oleh Sultan Ali Muqayyad Shah, Raja Kerajaan Aceh Darussalam, untuk mengambil alih kerajaan Samudra Pasai.
Pada tahun 1524, akhirnya kerajaan Samudra Pasai dimasukkan ke dalam wilayah kerajaan Aceh Darussalam. Hal tersebut